مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa di toko? Maksud apa? Kita mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Tiga bagian kita. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la ilaha para jamaah yasinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setelah kita selesai menjalankan ataupun melaksanakan pembacaan surah Yasin secara berjamaah, kita seperti biasa diberi waktu untuk mendengarkan tausiah. Oleh karena itu Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sore ini singkat saja pengajiannya tentang ilmu. Jadi ada kaitannya dengan keadaan sekarang. Man ta'allama ilma, siapa orang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhillahi ta'ala, tapi niatnya menuntut ilmu itu bukan karena Allah, illa liyusiba bihi ardhan minad dunya, dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk mencari kesenangan ataupun kesenangan dunia. Liyubahiyal ulama, ada lagi orang menuntut ilmu itu tujuannya agar dia mampu berbantah-bantah dengan ulama. Orang yang semacam ini lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, artinya itu dia tidak akan mendapatkan, jangankan surga, bau surga pun tidak dapat orang yang menuntut ilmu seperti yang dikatakan dalam hadis ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini metode bagi kita orang tua yang sedang bersusah payah menyekolahkan anaknya. Bisa mendadak. Jangan kita salah niat. Ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini ancamannya bagi orang yang menyuruh anaknya sekolah, tapi tujuannya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, tapi hanya semata tentang keduniaan, lam yajid arfal jannah, maka jangankan surga, sebenarnya surga pun tidak berhak mendapatkannya. Jadi kita ini bapak-bapak boleh kita evaluasi diri kita, diri saya barangkali kadang-kadang kita ini nyekolahkan anak kita Yang tempat keren. kau nanti nak harus jadi polisi, kau nanti nak harus jadi tentara, kau nanti nak harus jadi ini, harus jadi ini. Sebenarnya ini niat yang salah. Niat yang sebenarnya itu engkau nak belajar, tujuanmu mencari keridhaan Allah Ta'ala. Adapun nanti setelah dia lulus jadi tentara, jadi polisi, jadi menteri, itu adalah bonus dari dia menuntut ilmu itu. Ini kita coba bapak-bapak, banyakkah orang yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah? Banyak. Coba yang sekarang yang sangat viral ini,
Zaitun dia. Al-Zaitun. Yang membela dia itu ahli tafsir juga. Yang membela orang itu adalah orang-orang berpendidikan juga, dosen juga. Bahkan gelarnya tidak lagi 1, 2, 3, banyak gelarnya. Tapi dia punya dalil, punya pengetahuan, ingin liyubahiyal ulama, ingin dia berbantah-bantah dengan ulama. Dia pelajari Quran itu, andaikan ada nanti ulama yang menyebut dalil ini, bisa saya bantah. Kok dalilnya? Jadi jangan heran bapak-bapak, di TV itu kita tonton ada ulama yang lurus, pasti ada yang bengkok lawannya tuh. Kenapa? Memang dia tujuannya menuntut ilmu itu bukan bighairi wajhillahi ta'ala, bukan karena Allah. Dia mempelajari Quran, kadang-kadang dia mempelajari hadis supaya dia mampu berbantah-bantah dengan para ulama. Ini kan agak sakit kuping kita mendengarkan masa majelis ulama kumpulan seluruh umat Islam tidak dihargai dan sebagainya. Yang disampaikan ayat Al-Quran juga, tapi sekehendak dewe kan itu. Yang dia bacakan adalah hadis Nabi juga, tapi dia tidak mempelajari asbabul wurud hadis ini, syarahnya seperti apa, dia tidak pelajari itu. Dia ambil ayat Quran itu sepotong-potong sesuai dengan selera dan kemauannya. Maka ancamannya yang seperti itu, faliyaqudhu minan nar, maka tempat duduknya itu dipastikan di dalam neraka. Jadi tidak semua orang yang berilmu agama itu sudah pasti masuk surga, tidak. Tergantung niatnya. Jadi kita ulang hadis ini, apa namanya? Liyusiba 'ardan minad dunya. Niatnya itu kadang-kadang kan hanya untuk mencari kesenangan dunia semata. Mungkin kita kena juga ini yang disampaikan oleh hadis ini, karena kita menyekolahkan itu nanti supaya anakku tidak seperti aku lagi. Ngeri ini nih. Ini perlu kita evaluasi niat kita ini. Maksudnya bodohnya Pak Ustadz. Jangan bodohnya seperti awak lagi kan. Sebenarnya tujuan utama kita itu adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya bataghi biwajhillahi taala. Itu niat menuntut ilmu itu. Cuman kadang-kadang salah mindsetnya gitu. Mindset. Tapi hidup cek. Kenapa hidupin? Pakai baterai. Pakai baterai. Jadi otomatis. Terus oke, Bapak-bapak, jadi ini Biar mati lampu kan? biar mati lampu asal mic-nya hidup. Daripada hidup lampu mati mic-nya. Iya. Aduh. Mati lampu Salah mati. mindset kita salah berarti selama ini Pak. Enggak, ini perlu kita bahas Bapak-bapak, karena pengajian kita masih skop kecil, skop keluarga. Ini harus disampaikan. Barangkali penyampaian ini walaupun saya menyampaikannya tujuannya untuk saya juga sebenarnya. Untuk saya juga. Nah, jadi mindset yang harus kita perbaiki itu. Kadang-kadang kita menyekolahkan anak kita, apa kita sebut sama anak kita? Kalau kau tidak mau sekolah, lihatlah orang kuli di sana. Kalau kau tidak mau sekolah anak, engkau akan lebih bodoh lagi dari ayah. Sekolahlah engkau, biar engkau tidak semacam ayah lagi. Jadi ini sebenarnya perlu kita perbaiki niat kita bapak-bapak. Ini mulai dari kecil boleh kita perbaiki. Sama dengan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Jadi ada orang, dia pikir setelah tua itu sudah selesai urusan belajar, menuntut ilmu. Dia enggak. Dia pikir setelah tamat kelas 7 dapat S1, dapat S2, dapat doktor, selesai wajib menuntut ilmu. Tidak. Thalabul ilmu faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Kewajiban, batasnya bilo minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kita-kita yang berkumpul semacam ini adalah melepaskan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Ini adalah bahagian dari menuntut ilmu itu. Karena seumur kita ini tidak pantas lagi duduk pakai bangku, pakai ini, pakai rapor, pakai ijazah.
bukan kelas gitu lagi. Jadi bapak-bapak, melangkah ke sini saja, kalau niatnya tidak bagus, tidak bagus juga hasilnya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa-siapa orang yang berjalan, bergerak, melangkah, yang dia mendapat memperoleh ilmu. Siapa orang yang melangkah karena Allah menuntut ilmu, sahallahu tariqan ilal jannah, dimudahkan Tuhan jalannya menuju surga. Kalau niatnya baik. Jadi ini surga itu disebutkan bukan hanya kesenangan akhirat saja. Surga itu adalah bentuk kesenangan. Kesenangan itu bisa kita dapatkan di dunia dan insya Allah juga nanti akan kita dapatkan di akhirat. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, itu saja pengajian sore. Jadi yang pertama tadi, kita harus meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kita evaluasi cara kita menyekolahkan anak kita, agar kita tidak termasuk seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kita sudah siap dari pagi sampai sore, pulang malam, keringat dan sebagainya, ternyata tidak dicatat sebagai ibadah di sisi Allah. Sangat rugi. Sebenarnya menyekolahkan anak di jalan Allah ini menurut adalah bagian dari fisabilillah. Mulai kita melangkah dari rumah mencari nafkahnya hingga pulangnya kita ke rumah kita, semua itu pasti dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau supaya jadi menteri dah juga lah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting semacam di media-media kita jangan terkecoh, jangan tertipu. Banyak orang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi dia tarik adalah untuk kepentingannya. Di setiap kali diwawancara di depan ada ulama yang lurus, pasti lawannya adalah ulama yang tidak lurus. Dia mencari meringankan sehingga ijazah Islam itu berkurang disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.